Welcome to our channel. Nama saya David. Nama saya Marcel. Yuk cari duit di YouTube. Welcome to our channel. Hai guys, mari bergabung di channel kita DM. Malam ini saya mau review soal tentang imigran gelap yang tanpa paspor, imigran Indonesia yang masuk ke Malaysia. Hai guys, cerita yang saya ceritakan itu berkisah soal teman saya yang imigran gelap ke Indonesia. Mereka pasangan suami istri, tetapi yang baru nikah. Waktu itu dia masuknya pada masa pandemi, karena di Indonesia sangat kesulitan kerja, dan mereka juga datang ke Malaysia itu dari teman ke teman. Ya, mereka berpikir karena di Indonesia susah mencari uang, mereka coba-cobalah. Rupanya yang ditawarkan temannya itu tanpa paspor ataupun imigran gelap. Dan kawan saya itu bercerita soal pengalaman dia masuk ke Malaysia dengan kekasihnya. Kita sebut nama mereka yang laki-laki itu Jengkol aja, dan yang si perempuan itu namanya kita kasih nama dia Petai. Kita jangan pakai nama aslinya ya guys, karena ini cerita dia suruh review untuk pengalaman hidup dia. Selintas mereka waktu dari kota A ke kota B dan ke kota C, mereka sudah memasuki perbatasan Indonesia Malaysia. Mereka kira itu mereka masuknya itu dengan gampang, dan rupanya apa yang terjadi guys, mereka nunggu dalam waktu 5-6 jam guys. Dari pagi jam 9 berangkat sampai ke perbatasan itu 4 jam. Sepasang kekasih itu perginya mereka berlima, dan teman bertiganya mereka juga tidak kenal. Sampai perbatasan itu jam 2. Sudah jam 2, mereka juga lagi menunggu nih rombongan yang lainnya untuk masuk sama-sama. Rugi dong kalau agent itu bawa orang kalau kurang budget. Sesudah mereka menunggu begitu lama, dan si istrinya itu yang namanya si Petai itu, dia bertanya, Jengkol, kenapa kita tidak dijemput-jemput? Katanya kita ingin masuk Malaysia. Bagaimana sih kok kita tidak dijemput? Apa kita mau dijual organ atau enggak? Ataupun kita dikasih pekerjaan? Kita tidak ada paspor nih. Dan si Jengkol itu juga berkata, si suaminya, saya juga nggak tahu, ini juga pengalaman saya pertama kali loh. Lalu mereka juga merasa agak ragu setiba nunggu-nunggu. Selepas azan datanglah 2 orang dari kegelapan. Karena mereka saling tidak kenal dengan siapa yang ngantar mereka, dan agennya juga mereka tidak agak tahu identitasnya, apalagi bos mereka yang ada di Malaysia. Selepas itu maghrib pun udah tiba, dan 2 orang itu menghampiri mereka. 2 orang itu yang menjemput mereka itu bertanya, apa kalian orangnya si panggilan si ABC? Oh iya, ini saya yang mengantar kalian lewat batas. Lalu si Petai itu istrinya bertanya, kami perginya bagaimana? Kamu ikut saja jalur kami, kamu jangan komplain. Dan si Petai itu pasti sebagai perempuan dia takut dong kalau dibentak begitu. Dan si Jengkol itu suaminya itu menenangkan dia dan beberapa teman dia yang baru kenal. Sesampai di batas itu mereka juga saya juga belum pernah masuk. Ya, namanya juga ada nasib, katanya si Jengkol itu. Lalu mereka ikutilah doa itu. Rupanya mereka melewati hutan, tertarik kampung orang,
di bukit-bukit selama 7 jam guys. Mereka jalannya dari lepas maghrib, mereka jalannya sampai tengah malam sudah subuh. Sesudah sampai di batas Malaysia itu, mereka juga merangkak melewati parit dan juga melewati dapur orang, sembunyi di gudang orang yang tidak dikenal. Jadi guys, hati-hati aja imigran gelap ya. Ya, yang saya dengar itu, kalau imigran gelap itu kalau tertangkap pasti dia dipenjarakan. Kalau kata orang-orang sih dikembalikan. Mana ada pemerintahnya bisa kembalikan dari pemerintah luar. Paling tidak ada jaminan loh. Mungkin hanya kata-kata imigran gelap itu untuk menenangkan kita aja. Yang percaya guys. Oke, kita lanjut ke intinya saja guys. Dengan yang kedua pasang kekasih itu, yang si Jengkol dan si Petai itu, mereka sudah memasuki batas itu. Mereka ketakutan loh. Apakah benar kami dipekerjakan sedangkan kami tidak punya paspor? Dan kata-kata orang kampung yang pernah mereka dengar itu, kadang di Malaysia itu orang pekerjaan kita dilempar ke sawit dan tidak ada gaji. Ya, itu kata mereka. Tapi kita juga tidak tahu yang sebenarnya guys. Ya, menurut saya kita itu lebih baik buat paspor kalau untuk ke luar negeri. Banyak loh yang ditangkap dan dipenjarakan. Dan juga banyak juga yang bilang kerja di luar negeri itu, orang bilang ada yang bilang enak, tapi ada yang bilang tidak enak. Itu tergantung siapa itu tauke. Orang bilang itu tauke. Tauke itu kalau di Malaysia itu bilang bos. Ya, sesuai cerita teman yang saya yang pernah pergi itu, yang diceritakan soal pengalaman dia itu, katanya dia dapat bosnya itu baik dan kerjanya juga betah. Dan mereka juga cerita sebenarnya imigran gelap itu bahaya sih, tapi kalau waktu masuk. Tetapi kalau sudah masuk, seperti kita turis-turis di Indonesia tuh yang dari luar negeri datang ke Indonesia, tak perlu kok pakai paspor jalan-jalan, tidak ada polisi juga ngecek. Sebenarnya itu yang mereka katakan. Tapi saya sih tidak percaya sih, karena saya tidak pernah alami. Hanya saya menceritakan soal kisah si Jengkol dengan si Petai. Dan sampai hari ini mereka juga masih bekerja di sana. Karena kami sering berhubungan dari telepon, teman dekat, sedikit jauh lah dari rumah lah. Karena kami ini teman masa kecil. Ya, saya hanya berharap aja mereka baik-baik aja lah di sana. Ya, sesuai yang mereka mau, mereka ingin menabung bangun rumah di kampung halamannya. Ya, kita sama-sama doakan mereka aja ya guys, supaya kerjaan mereka lancar dan sehat walafiat. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan ada lagi yang mereka ceritakan itu guys, mereka ceritakan soal pertama kali mereka kerja di sana. Mereka bilang selama 3 bulan mereka tidak dikasih gaji loh, hanya dikasih makan. Kasihan ya. Sebelumnya juga jangan sampai terjadi dengan kita yang ada di sini. Ya, itu cukup sebagai pengalaman mereka. Dan saya juga ada yang satu ending yang paling seru tuh guys. Waktu mereka masuk dalam hutan, mereka melewati itu pagar-pagar tinggi loh, seperti pagar-pagar kawat, seperti kelapa sawit,
dan mereka lewat di rawa-rawa juga. Kalau menurut saya itu, kalau saya ya guys, saya tidak berani loh. Ya begitulah perjuangan hidup mereka. Mereka bilang itu pengalaman mereka yang sangat pahit. Mereka bilang mereka sangat merindukan kampung halaman Indonesia. Mereka juga ingin cepat-cepat nabung dan ingin cepat-cepat pulang bertemu dengan keluarganya seperti dulu lagi. Oh iya guys, imigran legal itu ada 2 jenis loh. Yang satunya imigran legal pakai paspor hanya berbentuk turis. Ya sama, ada yang 2 tahun, ada yang merah, dan juga 5 tahun ada paspor yang biru tua, atau bisa dibilang hijau ya. Saya nggak tahu juga warnanya karena saya juga belum pernah buat paspor sih. Imigran yang sekarang itu hanya menggunakan 1 paspor aja yang 5 tahun, yang hijau tua katanya sih. Imigran yang untuk kerja itu yang paling sah itu yang menggunakan visa yang ada PT-nya. Kalau imigran yang satunya itu hanya pelancong, itu untuk jalan-jalan, tapi mereka menggunakan untuk kerja guys. Kalau mereka ketahuan sama polisi yang ada di Malaysia, mereka bisa ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia dengan denda ataupun dipenjarakan selama 5 tahun. Bahaya loh. Lebih baik kalau kita mau kerja di daerah orang atau di negara orang, ya buat visa lah, tak apa-apa kok. Ya mungkin hanya nabungnya lebih lama daripada seperti kawan saya si Jengkol dengan si Petai itu, masuk juga 3 bulan tidak kasih gaji. Waduh, sangat sulit ya guys. Ya mungkin sampai di sini dulu ya. Soal perbandingan gaji imigran legal dengan imigran ilegal. Dukung channel kami terus ya guys, jangan sampai ketinggalan cerita-cerita yang akan datang soal pengalaman-pengalaman teman-teman yang ilegal bekerja di luar negeri dan teman-teman yang kerjanya menggunakan visa. Nanti saya akan ceritakan semuanya